Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Supranto dengan NIM 1907030224. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa soal mengenai MK Biolaut, yaitu dengan dosen Pak Ilham Zulfahmi, MSI. Nah, adapun soal yang pertama yaitu pengaruh salinitas terhadap biota akuatik. Nah, salinitas sendiri yang merupakan faktor pembatas dominan yang mempengaruhi kehidupan organisme karena zona ini terbuka saat air surut sehingga dapat digenangi air tawar melalui masukan sungai menyebabkan nilai salinitas turun, dan pada saat tertentu salinitas akan melewati ambang batas kemampuan organisme yang memiliki toleransi rendah terhadap salinitas itu sendiri. Nah, sedangkan pada saat tertentu ketika pasang, nilai salinitas akan meningkat. Nah, akan meningkat drastis, dan ketika evaporasi meningkat, maka nilai salinitas juga akan meningkat. Secara fisiologis, salinitas mempengaruhi ikan melalui proses osmoregulasi, yakni sistem pengaturan keseimbangan tekanan osmotik atau cairan tubuh dengan osmotik habitat. Nah, kandungan salinitas yang terlalu tinggi atau rendah dapat bersifat merusak. Sebagian besar organisme laut bersifat isotonik dan tidak ada masalah dengan salinitas kecuali pada jenis ikan laut. Ikan yang meminum air untuk mengeluarkan garam melalui insan. Nah, juga mengeluarkan urin yang sangat pekat dengan jumlah yang sangat sedikit untuk menghemat air, karena salinitas mempengaruhi densitas air laut sendiri. Nah, sehingga berpengaruh penting pada pengapungan organisme laut. Soal kedua yaitu mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas. Nah, apa dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik sendiri? Nah, jawabannya yaitu kita ketahui fluktuasi itu yaitu salinitas merupakan kondisi yang umum terjadi di daerah muara yang merupakan tempat bercampurnya massa air laut dengan air tawar. Nah, oleh sebab itu dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik yaitu di mana kondisi perairan yang bersifat asam atau basah akan membahayakan kelangsungan hidup organisme tersebut, karena akan mengakibatkan terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi pada tubuh si biota akuatik ini. Nah, batas toleransi organisme terhadap pH bervariasi, dan pada umumnya sebagian besar organisme akuatik sensitif terhadap perubahan pH pada air laut tersebut. Nah, soal yang ketiga yaitu apa dampak dari El Nino dan La Nino. Nah, di sini dampak El Nino terhadap Indonesia sendiri ialah kekeringan atau hujan sedikit di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga dialami oleh India, Filipina, dan juga Australia. Berbeda dengan El Nino, La Nina yang membuat suhu permukaan laut di Samudra Pasifik itu di sana mengalami pendinginan pada bagian tengah. Dampak fenomena iklim La Nina ini ialah meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. La Nina memiliki suhu permukaan laut yang lebih dingin dari biasanya. Fenomena ini biasanya terjadi di ekuator antara Amerika Selatan dan garis penanggalan waktu internasional. La Nina mengandung tekanan permukaan udara yang rendah di Pasifik Timur. Nah, oleh sebab itu, fenomena La Nina juga menimbulkan efek yang berbeda, sebab ia menghasilkan hujan deras di wilayah Indonesia dan India. Bahkan biasanya Australia mengalami banjir besar saat fenomena La Nina ini sedang berkembang di dunia. Nah, buat soal yang keempat yaitu solusi untuk mengatasi sampah di laut. Ada beberapa solusi untuk mengatasi sampah plastik, diantaranya seperti yang pertama
adanya gerakan nasional peduli sampah di laut. Contohnya seperti mengutip sampah secara serentak. Yang kedua yaitu gerakan pendidikan bagi aparatur sipil negara atau ASN atau pelajar, mahasiswa, dan pendidik. Nah, dalam aksi ini KLHK sudah menyelenggarakan gerakan nasional sosialisasi mengenai dampak negatif sampah laut. Nah, terutama plastik bagi kesehatan dan ekosistem, serta sosialisasi terkait pengolahan sampah terpadu. Nah, yang ketiga yaitu pengendalian sampah. Nah, di sini membutuhkan strategi. Strateginya yaitu pengendalian sampah pada daerah aliran sungai. Yaitu pengendalian sampah ini berupa sampah plastik dari sektor industri, hulu dan hilir. Nah, pada aksi ini KLHK sudah membentuk permen LHK tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen yang saat ini sedang dalam tahap penggundangan. Kemudian yang keempat, pengolahan sampah plastik. Selain dibakar atau dilenyapkan, di sini juga dapat diolah kembali. Contohnya bisa diolahkan berupa barang-barang yang dapat digunakan atau diolah jadi bahan-bahan lain dari sampah tersebut. Nah, yang kelima yaitu aksi pengolahan sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi laut. Nah, biasanya kegiatan ini kegiatan ini di kawasan wisata bahari, kelautan dan perikanan, serta pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, beberapa aksi ini biasanya sudah dilakukan KLHK, antara lain yaitu seperti draft peraturan pengolahan sampah, mulai dari reversion facility, kemudian sampai dengan pengangkutan, support, sarana dan prasarana di Labuhan Bajo. Contohnya kemudian di Karimun Jawa dan Larantuka. Kemudian yang keenam yaitu diverifikasi skema pendanaan. Nah, dari sini aksi ini diverifikasi skema pendanaan di luar APBN atau APBD. Nah, yaitu yang memperkuat kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum. Nah, yang keenam yaitu memacu inovasi. Nah, strategi ini dia memacu inovasi pengolahan dan mengatasi pencemaran sampah di laut, yaitu dengan cara melakukan melalui riset dan pengembangan. Kemudian soal yang kelima yaitu mengapa plankton disebut produsen primer perairan dan bioindikator. Nah, jawabannya yaitu karena plankton sendiri merupakan sekelompok biota akuatik, baik berupa tumbuhan maupun hewan yang hidup melayang maupun terapung secara pasif di permukaan perairan. Dan pergerakan serta penyebarannya itu dipengaruhi oleh gerakan arus air laut sendiri, walaupun sangat lemah. Nah, plankton terbagi atas dua kelompok, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Plankton merupakan komponen utama dalam rantai makanan ekosistem perairan. Fitoplankton sendiri berperan sebagai produsen primer, dan zooplankton yang berperan sebagai konsumen pertama yang menghubungkan dengan biota pada tingkat trofik yang lebih tinggi. Kemudian fitoplankton sendiri yaitu tumbuhan air dengan ukuran yang mikro serta hidup melayang di air. Fitoplankton berperan dalam ekosistem perairan yang mana memiliki peran yang sama pentingnya dengan peran yang tumbuhan hijau yang tingkatnya lebih tinggi di ekosistem daratan. Fitoplankton memiliki kemampuan untuk dapat berfotosintesis serta dapat menghasilkan senyawa organik, membuat fitoplankton disebut sebagai produsen primer. Kemudian fitoplankton sebagai produsen primer biasanya di perairan merupakan sumber
merupakan sumber kehidupan bagi seluruh organisme hewani yang ada di perairan tersebut. Di samping itu sebagai penghasil oksigen juga, dan baik langsung maupun tidak langsung. Ia merupakan makanan bagi konsumen primer, yaitu zooplankton. Dalam hal ini, perkembangannya sangat dipengaruhi oleh zooplankton. Kemudian, keberadaan fitoplankton akan berkembang dengan cepat ketika populasi zooplankton mengalami penurunan. Sedangkan fitoplankton tergolong sebagai organisme autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri, yang membangun tumbuhnya dengan mengubah unsur-unsur anorganik menjadi zat organik dengan memanfaatkan energi karbon dari CO2 dan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Distribusi plankton dapat dijadikan sebagai penentu kesuburan perairan. Nah, di sini karena plankton yaitu yang disebutin tadi fitoplankton dan zooplankton, yaitu merupakan sumber pakan bagi organisme perairan atau biota akuatik. Biasanya banyaknya fitoplankton pada suatu perairan itu dia menunjukkan bahwa daerah tersebut sebagai tempat pemijahan dan tempat asuhan berbagai organisme air. Selain itu, plankton juga dapat mengindikasikan terjadinya pergerakan massa air. Keberadaan fitoplankton sangat berkaitan dengan sumber daya perikanan di perairan tersebut. Kemudian kelimpahan yang merupakan tinggi rendah jumlah individu populasi suatu spesies. Nah, biasanya hal ini menunjukkan besar kecilnya ukuran populasi atau tingkat kelimpahan populasi terhadap suatu spesies tersebut. Kelimpahan plankton sangat dipengaruhi adanya migrasi. Nah, migrasi sendiri yaitu dapat terjadi akibat kepadatan populasi, tetapi dapat pula disebabkan oleh kondisi fisik lingkungan, misalnya perubahan suhu dan arus pada perairan tersebut. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.